Sahabat yang dikasihi, tahukah Anda apakah kehebatannya untuk menjadi seorang Kristen? Ya, hidup kita akan dilengkapi dengan segala bentuk bantuan untuk meneruskan kelangsungan hidup kita. Sekalipun dalam setiap liku dan ranjau kehidupan, kita tetap memiliki satu sumber yang boleh dipercayai dan sangat berguna yang akan dapat membantu kita untuk berhadapan dan melalui kesemua cabaran serta dugaan hidup kita. Ya, pastinya saya merujuk kepada kekuatan luar biasa yang kita dapatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Rasul Paulus memberikan kita satu bentuk teladan yang baik untuk terus setia bertahan dalam segala cabaran dan liku-liku kehidupan yang kita sedang lalui. Dia telah mengarangkan ayat Alkitab yang begitu hebat, intinya sebagai renungan kita pada kali ini. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, pasal yang keempat, ayat 13, seringkali digunakan untuk mendorong dan mengingatkan kita akan kekuatan luar biasa yang kita telah pun miliki daripada Yesus Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Akan tetapi jika kita dapat bacakan dua ayat sebelumnya, dalam ayat ke-11 dan yang ke-12, ayat ini sebenarnya dituliskan sebagai sokongan langsung kepada satu kenyataan penting. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Seringkali kita mengasingkan ayat ke-13 ini dan hanya memberikan penekanan untuk mendorong kita percaya bahwa kita pasti dapat melakukan perkara-perkara yang mustahil. Yang sudah pastinya saya juga sangat bersetuju akan hal itu. Namun, kadang-kadang kita perlu juga mengingatkan bahwa Yesus Kristus juga ada bersama dengan kita untuk menolong kita dalam segala keperluan kita sehari-hari. Terutama sekali ketika kita melihat akan segala kekurangan yang kita miliki dan merasai sendiri segala keterbatasan di dalam kehidupan kita. Apa yang penting di sini adalah untuk belajar menerima keadaan kita seadanya. Hidup di dalam penuh kesederhanaan, sentiasa mencukupkan diri dengan segala berkat yang kita terima dan teruskan bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan telah anugerahkan di dalam hidup kita. Paulus mengatakan bahwa dia tetap dapat berpuas hati dalam apa juga keadaan di sekelilingnya. Sahabat yang dikasihi, saya tidak tahu apa yang sedang berlaku di dalam hidup Anda sekarang. Tetapi marilah kita bersama-sama bayangkan bagaimana keadaan Paulus ketika dia menuliskan ayat yang begitu luar biasa ini. Paulus menuliskan kata-kata ini semasa dia sedang dikurungkan di dalam penjara, merengkok di dalam penuh kesengsaraan, serta menderita kesunyian dan kekecewaan. Dan walaupun setelah dia ditangkap dan dipenjarakan, dia masih tetap setia menuliskan tentang semangat untuk terus bersukacita dan penuh kegembiraan. Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya pernah mendengar seorang penginjil berkata, Anda sekarang mungkin berada di tengah-tengah ribut petir ataupun tiupan taufan yang dahsyat. Anda juga mungkin baru sahaja dapat keluar dari satu, tetapi mungkin akan memasuki yang satu lagi. Pada awalnya kenyataan itu pastinya kedengaran amat menakutkan. Tetapi secara realistik kita semua tahu bahwa masa-masa pencobaan dan kesukaran pasti akan berlaku. Namun demikian, sebagai orang Kristen, kita masih dapat menarik nafas penuh kelegaan dan tetap menaruh keyakinan yang tinggi di atas fakta bahwa kita pasti dapat melalui dan mengatasinya. Yesus sudah pun berjanji untuk memberikan kita kekuatan dan Dia telah pun bersama dengan kita sebelum, sesudah, dan semasa keadaan buruk sekalipun terjadi di dalam hidup kita.
ketika angin bertiup kencang ataupun ketika terjadinya bencana besar di seluruh penjuru bumi, ataupun ketika semuanya sedang berjalan dengan lancar, ketahuilah bahwa Yesus Kristus menopang kelesuan dan kelemahan kita, dan Dia tetap akan menjadi sumber kekuatan kita untuk kekal tenang dan teruskan berjalan dalam penuh keyakinan. Sekian untuk kali ini dan semoga kita bertemu lagi. Tuhan memberkati.